Ya, shalom saudara semua dimanapun teman-teman atau bapak ibu saudara menyaksikan acara Everyone's Story. When everyone has a story, story for everyone. Nah, hari ini kita kembali lagi di acara Everyone's Story dalam topik yang baru yaitu Family Series. Jadi kita akan membahas tentang keluarga. Saya Septian yang akan menjadi host pada hari ini. Dan hari ini kita kedatangan sepasang suami istri nih yang akan sharing tentang perjalanan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan kita akan belajar dari mereka apa saja yang sudah mereka alami selama ini. Saya percaya pasti bisa memberkati setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Nah, hari ini kita ada, saya panggilnya Om Winardi dan Tante Elis ya. Om Winardi dan Tante Elis hari ini sepasang suami istri yang melayani Tuhan. Betul ya Om ya Tante ya, di GBI Aruna 3PM. Apa kabar Om? Baik, luar biasa. Luar biasa. Tante gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, sehat ya. Oke. Gimana nih sebelum nanti kita dengar cerita lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman pengen tahu atau banyak orang pengen tahu. Sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Om Win dan Tante Elis. Kalau saya sih kesibukan saya sehari-hari ya saya akan menjalankan usaha sendiri ya. Betul. Ya saya setiap hari usaha, pulang kerja, pulang, kemudian sehari-hari seperti itulah. Ya. Kalau boleh tahu usaha di bidang apa Om? Saya kebetulan punya usaha toko ya, toko Oke, ada kabel. toko. Oh wow, oke. Toko kabel ya. Kalau Tante Elis sendiri? Saya ibu rumah tangga, cuma saya itu ada kegiatan pelayanan ya kebanyakan itu. Oh, Saya banyak pelayanan. mengunjungi orang-orang sakit biasanya seperti itu. Keren banget. Iya. Jadi banyak selain sebagai ibu rumah tangga juga Iya. banyak melayani khususnya di orang-orang sakit. Iya. Wah ini menarik nih. Pelayanannya banyak mengunjungi orang-orang sakit. Nah Iya. kalau nggak salah nih kita pengen tahu ceritanya bahwa kalau nggak salah dulu Om Win sendiri pernah sakit ya? Betul, Betul ya? Ya. Betul. Kalau boleh tahu sakit apa tuh? Dulu tahun 2011 itu saya divonis sakit autoimun. Autoimun. Ya, Wow. memang Autoimun autoimun nih sekarang jadi banyak ya. Kayaknya kayak banyak banget orang-orang kena sakit autoimun. Itu Iya. sebenarnya sakit apa Om? Ya autoimun kalau dulu kan autoimun itu penyakit sebetulnya bukan penyakit tapi antibodi kita itu semakin lebih aktif. Oke. Ya, jadi yang tadinya harusnya antibodi ini adalah untuk menangkal penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah ini si antibodi ini jadi kayak gelap mata. Jadi dia malah menyerang organ tubuh. Oh, Ya. jadi yang seharusnya menjadi perlindungan daya Ya. tahan tubuh justru berbalik menyerang si tubuh itu Ya, sendiri. Oke. mungkin kalau kita tahu autoimun yang sekarang tuh ada yang jenisnya itu terkenal itu lupus. Lupus. Ya. Tapi bukan yang ini pencipta buku itu. Oh, itu bukan. Supaya nggak terlalu tegang Om Win. jadi- Jadi lupus, oh ya betul lupus itu memang itu salah satu jenis dari autoimun penyakit ya. autoimun. Nah, jenis yang lainnya banyak. Ya. Oke. Nah, kebetulan saya kenanya myasthenia gravis. Itu Oke. jenis autoimun myasthenia gravis di mana penyakit ini tuh menyerang otot. Mungkin kalau kita lihat yang paling jelas adalah gejalanya kalau orang tuh punya mata yang nutup sebelah. Nah, Oke. itu salah satu gejala myasthenia gravis yang menyerang seseorang ya. Jadi dia otot yang terutama kelihatan dari otot kelopak mata. Tapi yang lebih bahaya sebetulnya autoimun jenis ini itu menyerang otot yang lain. Misalnya yang seperti saya nanti akan diceritakan ya, itu otot pernapasan yang saya kena serangnya. Oke, jadi pertama kali tahun 2000 2011 ya, saya divonis itu punya autoimun. kalau boleh tahu Om Win gejalanya gimana tuh? Sampai Om kok bisa tiba-tiba merasakan gitu Ya. sakit autoimun. Gejala yang pertama yang saya alami itu adalah gatal-gatal, muncul ruam. Oke. Nah, ruam ini tidak sembuh dengan obat, baik itu misalnya obat yang saya ke dokter beberapa kali ya. Jadi ruam ini terus muncul, nanti kita minum obat, berhenti sirup gitu ya. Tapi selesai obat muncul lagi. lagi. Nah,
Kemudian saya kan akhirnya konsultasi dengan dokter yang khusus mengenai menangani autoimun. Nah, kemudian dilakukan beberapa tes darah dan dokter mengambil konklusi bahwa saya terkena autoimun. Ya. Nah, jadi obat yang dimakan adalah biasanya autoimun tuh obat yang dimakan tuh adalah imunosupresan. Jadi imunosupresan ini adalah obat yang biasanya dipakai oleh orang yang mengalami transplantasi ginjal misalnya atau organ tubuh lainnya. Obat ini ya? Obat ini tuh karena obat ini tuh seolah-olah melumpuhkan sementara antibodinya gitu supaya kan kalau transplantasi ginjal misalnya itu karena ada organ baru dalam tubuh seseorang, si antibodi ini kan melihat bahwa ini ada organ luar, makanya dia serang. Nah, obat ini kalau dipakai oleh orang yang mengalami transplantasi ginjal, jadi organ ginjal yang baru ditransplantasikan itu nggak diserang. Ya. Ya, nah obat ini yang saya makan hampir bertahun-tahun ya. Ditambah obat yang paling mungkin yang lebih terkenal itu steroid. Oke. Ya, gitu. Nah itu pada saat pertama kali itu Om langsung terganggu nggak aktivitas? Oh terganggu ya, dimana gejala yang tadi saya bilang saya mata nutup sebelah. Ya, Tapi terus kemudian penglihatan juga jadi terganggu dong? penglihatan ya karena masih ada sebelah lagi ya, jadi yang nutupnya oke. cuma sebelah. Jadi itu aja yang mengganggu, terus kemudian ruam kuku yang ruam di gatal-gatal kulit ya merah. gatal-gatal itu yang mengganggu. Oke. Lalu pada saat itu Tante Elis gimana tuh pas melihat wah suami saya kena penyakit yang ya mungkin sebenarnya bukan penyakit yang ringan juga Iya. ya. Waktu itu tahun 2011 kan dibilang penyakit itu langka ya. Mungkin sekarang kita sering dengar kan. Betul, betul. Kalau dokter nggak tahu asal usulnya Betul. autoimun gitu. Oke. Jadi Tante Elis sendiri pada saat itu bagaimana ketika melihat wah Om respon yang Tante Elis lakukan ketika tahu bahwa suami atau Om Win itu mengalami sakit autoimun pada saat itu? Jadi waktu awal dia sakit itu yang ruam-ruam kulit itu kan pindah nanti ke tangan, lalu ke muka, kadang ke perut. Itu ada sekitar 2 tahun. Kita tuh muter dokter kulit di Bandung lah ya. Oh dokter kulit ya. Itu kalau habis obat dia kan kambuh. Itu kita masih belum tahu bahwa dia tuh autoimun. Ya. Sampai satu saat saya bawa pas Stephen sakit, saya bawa ke dokter anak. Di Oh situ, Stephen ini anak yang bungsu kedua, ya. Oke. Nah itu saya tanya kenapa suami saya seperti itu. Dia bilang kayaknya itu autoimun. Oke. Nah itu tuh dia kasih nama dokter di Jakarta. Nah kita berobat ke Jakarta baru tahu bahwa dia autoimun. Sebenarnya poinnya itu yang paling menegangkan itu waktu 2 tahun setelah peristiwa itu. Dia sakit radang tenggorokan, itu kita bawa ke dokter dan dokter itu tidak mengerti bahwa orang autoimun tidak boleh dikasih antibiotik golongan quinolone. Oke. Pelan-pelan Tante Elis. Jadi dari tahun 2011 betul Om ya, Om Win mengalami sudah mendapat diagnosa bahwa kena sakit autoimun dan penyakit yang cukup langka pada saat itu. Lalu step berikutnya gimana? Ada tindakan-tindakan medis apa? Tadi udah ke dokter kulit, udah puter-puter, ternyata bukan itu. Lalu akhirnya tanya ke satu dokter, sepertinya itu sakit autoimun. Nah lalu stepnya bagaimana tuh? Perjalanan medisnya gitu, ada proses medis apa aja yang... Setelah tahu autoimun dengan dokter tersebut ya diberikan obat sesuai. Oh jadi masih minum ya, obat. minum obat Oke. dan itu memang kan rutin. Ya, itu dampaknya ada dampak. Ada dampak, jadi memang kita punya gejala menghilang. Jadi menurun. Ya, menghilang terus kemudian Gatal hilang. hilang. Oke, jadi normal lagi ya gitu. normal Oke, lagi, oke. tapi tetap obat itu tetap harus dimakan secara rutin. Ya. Ketika obat habis, Nah, ya itu kita ke dokter ya, Oke. kontrol. oke. Nah, yang menjadi masalah waktu itu adalah bersamaan saya kena demam berdarah, Wow. itu autoimun yang myasthenia gravis ini bangkit. Nah, Jadi- itu yang jadi fatal buat saya. Jadi Om Win saat itu terkena penyakit autoimun disertai dengan demam berdarah. Memang bawaannya kan autoimun. Ya, itu Tapi sedang sakit tuh. sedang Tiba-tiba kan ada berjalan, demam berdarah tiba-tiba juga. Demam berdarah. Nah, demam berdarah ini memicu
antibodi saya jadi aktif. Ya. Nah kemudian menyerang otot pernapasan. Nah itu yang Jadi fatal ya? Jadi fatal. Oke, Nah itu mungkin nanti Elis yang cerita fatalnya sampai saya harus ke rumah sakit dan mengalami masa-masa kritis. Nah itu sampai mulai diagnosa autoimun sampai kena yang akhirnya di combo itu lah ibaratnya ya Tante ya. Dengan demam berdarah itu berapa lama tuh waktunya? Sebenarnya waktu dia makan obat itu 2 tahun tuh reda. Oke, Udah- jadi 2 udah reda. tahun minum Udah obat, tenang. oke gitu. Cuma dia moon face ya, bulat karena kalau orang makan steroid tuh jadi Oh karena minum steroid. Karena steroid Iya, yang terlalu lama bengkak. itu, Ya, akhirnya saya muka tuh disebutnya moon face. iya. Kayak bulan gitu. Iya. Kalau bulan bisa ngomong ya Om ya. Kayak lagu dong. Iya. Oke, jadi 2 tahun oke. Akhirnya dalam perjalanan itu Om Win terkena demam berdarah. Iya, sebenarnya gini, satu waktu tuh dia demam. Satu Oke. malam itu hari Kamis dia demam. Dia bilang kayak radang tenggorokan. Nah hari Kamis masih nggak mau ke dokter gitu, kita makan obat sendiri aja Iya, gitu. Tapi hari Jumat saya lihat panasnya nggak turun. Iya. Nah lalu hari Sabtu saya bilang ini Sabtu, besok Minggu takutnya nggak ada dokter. Feeling saya takutnya dia demam berdarah lagi gitu. Karena tahun 95 dia pernah demam berdarah pun hampir meninggal juga gitu. Wow. Jadi ini tuh udah kemurahan Tuhan, udah 2 kali dikasih Kenapa? nyali tambahan. Kenapa secara singkat boleh nggak tahu kenapa saat itu demam berdarah tapi bisa sampai mau meninggal Om? Karena Jadi, sangat ngedrop dia, sangat ngedrop. Jadi saya pernah mengalami demam berdarah itu 2 kali. Oke. Yang pertama itu demam berdarah, itu dokter yang menangani saya terlambat mendiagnosa. Oke. Jadi sehingga trombosit saya itu Sudah keburu ngedrop. udah 10.000. Wow. Ya. Nah, padahal waktu itu kita sudah usahakan untuk donor trombositnya udah dapet. Ya. Cuman karena dokter diagnosanya bukan demam berdarah, trombosit itu nggak dimasukin gitu. Jadi drop saya tuh waktu itu. Jadi tahun 95 sudah sempat drop demam berdarah, sekarang kejadian lagi demam berdarah disertai dengan autoimun pula. Nah, itu yang sebetulnya demam berdarahnya nggak apa-apa. Iya, tapi karena ada autoimun ini ya Autoimun yang membuat jadi parah. Parah Oke. itu. Itu gimana parahnya Tante? Kalau ingat pada saat itu. Itu tuh waktu itu jadi karena dia salah dikasih obat, dikasih antibiotik, jadi kayak ngebangunin si nggak tidur katanya gitu. Jadi autoimunnya kan bangkit. Ya. Jadi waktu itu dia tuh sebenarnya hari Kamis malam kita ke dokter, begitu makan obat malam itu dia bukannya panasnya tuh demamnya nggak turun, tetap demam. Cuma saya lihat dia gelisah. Kenapa ini orang nggak mau tidur gitu? Jalan dan dia tuh nggak bilang ke saya bahwa sebenarnya napasnya sesek. Begitu makan obat malam itu tuh sesek. Jadi hari Kamis malam dia nggak tidur, Jumat nggak tidur, Sabtu saya bawa ke Boromios kan, saya udah feeling gitu, ini takutnya DB. Saya minta cek yang DB, ternyata betul hasilnya DB, nggak boleh pulang. Itu udah drop juga. Udah drop. Nah di situ mulai napasnya itu makin sesek. Makin berat. Makin berat. Jadi ranjang itu sampai hari Minggu sore saya bilang kan ini nggak ada perubahan walaupun udah dikasih obat sesek yang dosis tinggi. Dokternya bilang gitu. Jadi ranjang itu rapi karena dia nggak pernah dia tidurin. Masuk hari Sabtu sampai Minggu itu ini rapi gitu. Dia cuma pakai kursi, kalau tidur cuma 5 menit gitu. Jadi bangun. duduk aja. Karena kalau dia diem tuh dia nggak napas. Oh kalau Karena- sampai tidur gini langsung Nggak bisa. sesak. Ya oke. Duduk nyender aja dia sesak karena kan nyerangnya ke bagian ini. Dan hari Minggu malam itu karena dokternya tuh kan gak datang ya hari Minggu. Iya. Keluarga udah gelisah akhirnya jam 8 malam saya kan bilang ke meja suster kan, sus ini gak ada perubahan sama sekali. Suster bilang tunggu aja karena udah dikasih dosis tinggi. Lalu saya turun ke bawah, saya tarik itu dokter di apa yang ruang UGD. Iya. Saya bilang tolong lihat aja dulu, saya bilang itu karena ini pasiennya nggak tidur dari hari Kamis kan sampai dia nggak tidur, saya pun nggak tidur gitu, saya ngedampingin terus gitu kan. Gitu. Jadi hari jam 11 malam itu keluarganya udah pada nangis semua gitu. Akhirnya saya tanya ini mau diapain sekarang? Saya bilang, lalu keluarga saya udah bilang udah bawa pindah rumah sakit aja. Saya mendesak gitu, akhirnya dokter UGD akhirnya naik ke atas. Dia bilang iya ini gak ada perubahan. Dia telepon ke dokter yang menangani hari Sabtu datang. Iya. Suruh di x-ray. Waktu di x-ray dokter UGD itu dengan enak ngomong bahwa udah kerendam air paru-parunya. Jadi seseknya dari sana katanya gitu. Alasannya begitu. Alasannya seperti itu. Oke. Jadi saya bilang oke kalau gitu harus gimana. Itu udah mendekati jam 12 malam dia bilang Bu maaf ini harus masuk ke ICU. Harus diberi pertolongan khusus katanya gitu.
Akhirnya udah kita ngecek ke kamar bawah, ternyata kamar ICU penuh. Kita kontak keluarga, akhirnya keluarga runding-runding, kita mau pindahin rumah sakit gitu. Tapi dokternya bilang, maaf Bu, ini jangankan bilang, rencananya kita mau bawa ke Jakarta, mau pindah ke Jakarta. Akhirnya dokter bilang, ini maaf jangan bilang pindah ke Jakarta. Dia bilang pindah rumah sakit pun bisa nggak ada di Udah jalan. nggak sanggup lagi untuk handle ya. Iya, di situ kita cukup panik karena ICU di Boromeus penuh, nggak ada kamar. Pindah rumah sakit nggak bisa. Terus saya bilang ini mau diapain kalau gitu. Sedangkan alat di ICU itu nggak bisa dibawa ke kamar biasa gitu. Akhirnya waktu itu ya saya cuma bisa berdoa gitu. Lalu saya bilang, lalu pertolongan pertamanya apa? Akhirnya kan dilihat ada riwayat autoimun. Jadi dokter yang menangani bilang ini mau gak mau harus panggil ahli darah karena dia autoimun. Iya. Nah yang susahnya itu dokter ahli darah di Bandung itu cuma satu. Dan kalau dipanggil itu harus tunggu pasien dia habis sampai jam 2, jam 3 pagi. Sedangkan ini tuh Sudah napasnya itu darurat lah ya. mungkin kalau kayak orang COVID sekarang mungkin ya seperti itu. Mungkin sudah ngap lah bahasa Udah, sini ya. napas tuh udah kayak satu-satu gitu. Saya sih udah pasrah aja gitu. Terus keluarganya kan udah gak bisa apa-apa. Yang menjadi berat itu akhirnya harus panggil dokter itu kan ahli darah. Yang berat buat saya keluarga dia nolak pakai dokter itu. Pakai dokter spesialis ini. Nolak. Karena pernah punya kecewa. sama dokter Itu pernah menangani papahnya katanya Maya gitu. Oke. Dan pernah muntah darah. Akhirnya karena saya juga yang ngurus papanya dulu, saya tahu riwayatnya persis gitu kan. Waktu papa muntah darah, saya bilang papa muntah darah bukan karena makan obat dokter ini. Saya yang tahu semua gitu. Akhirnya kakaknya bilang udah keputusannya di tangan saya sebagai istri. Gitu. Akhirnya saya cuma lari ke kamar mandi, saya juga doa itu Tuhan harus gimana gitu. Akhirnya saya putuskan saya pakai dokter itu. Jadi Tante Elis berarti saat itu Iya. itu bisa dibilang momen paling Iya, Krusial ya. Betul. Momen yang mungkin juga paling rendah lah Iya. dalam kesehatan Om Win kan. Karena udah betul. kritis sekali, Iya. nafas udah hampir hilang bisa dibilang. Iya, iya. Karena bisa jadi kalau terlambat ditangani ya Iya. hilang beneran ya napasnya ya. Nanti oksigennya kan nggak masuk ke otak bisa kolaps orangnya katanya gitu. Dan harapan sembuhnya bisa dibilang lumayan kritis ya. Iya, jadi kalau nggak ditolong tuh bisa lewat waktu itu sebenarnya. Oke. Dengan kondisi nggak masuk ICU gitu. Jadi saat itu Akhirnya, yang Tante Elis lakukan kan akhirnya keluarga menyerahkan kepada Tante. iya, Silakan Ibu Elis tentukan nasib suami sendiri Iya. kan begitu ya Om ya. betul. Apa yang Tante lakukan pada saat Jadi waktu itu saya putuskan saya pakai dokter itu. Karena akhirnya saya tanyakan ditanganinya gimana. Karena rumah sakit juga bahwat ya kalau dibawa pindah juga nggak mungkin. Iya, iya. Akhirnya mereka mengizinkan. Dia bilang oke, untuk malam ini aja kita izinkan alat dibawa ke kamar biasa. Untuk alat penanganan. ICU dibawa ke oke. Untuk bisa pasang ventilator. Dan yang luar biasanya itu dokter ahli darah itu yang sepertinya susah didapat. Yang Ternyata spesialis tadi ya. jadi kakak saya tuh nunggu di depan kamar ICU. Berharap dapat kamar gitu. Pokoknya dia tungguin gitu. Dan mujizat yang luar biasa bahwa ada pasien yang batal masuk. Batal masuk ICU. Batal masuk. Dia pindah ke Advent, nggak jadi datang ke Boromeus Ke gitu. Boromeus, oke. Jadi kita dapat, cuma dibilanginnya ini kamarnya VIP, bukan yang berjejer itu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, yang penting masuk aja dulu. Itu pertolongan Tuhan yang pertama ya, Tuhan sediakan dapat kamar. Udah gitu dokter yang dibilangin akan datang jam 3 pagi, tiba-tiba cici saya nemu dokter itu lagi jalan-jalan di ruang ICU. Oke. Lagi kontrol pasien. Wow. Jadi itu amazing buat Kita saya. percaya ya. itu bukan sebuah kebetulan Iya, ya pasti. semua Kita Tuhan percaya Tuhan siapin. sudah atur ya. Heeh. Oke. Karena dengan boleh bawa alat ke kamar biasa pun itu kalau bukan pertolongan Tuhan nggak akan Karena pernah. harusnya setahu saya nggak bisa sih. Tidak pernah terjadi. Karena kan gitu ya. itu kan spesial juga Betul. alat-alatnya Om ya. Heeh. Lalu akhirnya dokternya datang. Nah akhirnya dokter itu cici saya tangkap, dok tolong ini ipar saya katanya itu. Jadi cici saya yang bawa-bawa gitu dokter gitu. Awalnya dia bilang tunggu saya harus ke meja suster harus lapor. Iya. Dan yang luar biasanya dokter yang menangani dia itu kan gak mau datang. Itu kan sampai jam setengah 12 malam gak mau datang. Tapi malam itu datang. Setengah 1 malam datang juga. Jadi buat saya itu benar-benar Tuhan yang kirim semua ya. Iya, iya. Karena itu hari Minggu malam loh. Hari Minggu malam. Begitu datang ke kamar dia itu kan duduk kayak orang berlutut ya. Nggak tidur. Udah gelisah gitu karena Karena udah napas. udah Dia nggak bisa tidur ya napas. berapa hari ya. Gitu. Terus akhirnya dokter bilang, oke Pak, dia bilang ke saya, Bu kita bawa ke ICU, kamar udah dapat. Jadi kamar dipersiapkan, kira-kira hampir 2 jam baru dibawa ke ICU gitu. Oke, jadi
Saat itu kan pasti berat sekali ya. Om Win yang mengalaminya tentu saja berat. Kalau Om Win saat itu masih ingat nggak apa yang terlintas dalam pikiran Om saat itu? Ya saat itu saya inget-inget lupa. Oke. Karena mungkin setengah Karena nggak juga, sadar juga. betul, Karena udah nggak bisa istirahat. nggak bisa istirahat, terus bernapas Napas, juga mungkin ya. oksigen ke otak juga kan berkurang. Jadi memang lupa ingat saat itu tuh hampir pingsan Tapi sebetulnya Mas. sempat merasa bahwa wah ini sepertinya sulit nih gitu. Ya, Karena ada Om sih. pasti merasa orang kan hidup kan bernafas ya. Ini nafasnya aja yang menopang kehidupan tuh udah setengah mati gitu. Ya. Nah kalau pasti merasakan suatu yang pergumulan pada saat Iya itu kan. betul. Jadi memang pergumulan sangat berat sewaktu itu. Cuman yang saya ingat adalah ya udah saya serahkan kepada Tuhan. Ya saya pasrah gitu ya. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan berkehendak, apakah misalnya kehendak Tuhan saya Ya. selamat Pasti selamat. atau dipanggil Tuhan, ya udah. Jadi udah terserah. Saya udah pasrah aja gitu. Nah kalau Tante sendiri kan bergumul juga nih. Suaminya sudah mau masuk ICU, ada kendala dokter, ada kendala ruangan. Berat dong Tante sebagai istri. Sangat berat. Betul ya. Sangat berat. Itu ada yang support gak? Apa ada yang ingetin? Anak-anak saat itu usia berapa? Masih kecil ya? Masih Billy, kecil. Masih kecil. Billy SMA 1 ya waktu. SMA. Stephen. Jadi siapa yang kuatin Tante? waktu Karena itu terus ini hal yang gak mudah loh Iya. kalau saya bayangkan pada saat itu. waktu itu ada sih keluarga ini ada orang tuanya tapi semua di luar udah Jadi nggak semua kuat. kumpul saat itu ya? Udah nggak kuat ngelihat dia karena itu jarum disuntik pun udah bukan miring posisinya tegak lurus seperti ini. Jarum udah nggak bisa masuk. Dimasukin apapun nggak bisa gitu. Mau di kateter udah nolak. Badannya udah nolak aja udah nggak mau semua gitu. Cuma yang saya ingat itu yang luar biasa. Saya juga nggak ngerti kalau bukan karena Roh Kudus ya saya nggak bisa seperti itu karena saya nyanyi terus di pinggir kuping dia. Semua baik. Dan yang saya nggak ngerti kalau saya renungin sekarang, kok saya bisa ya ngambil keputusan gitu, tap gitu. Dan dengan Seperti tenang, Tuhan yang tuntun ya Tante ya. terus saya masih bisa nenangin mama dia karena mama dia yang paling nangis gitu, Iya, ibunya paling nangis gitu. Jadi saat itu tadi Tante udah cerita sedikit ada mujizat yang pertama adalah tiba-tiba Dokter, kamar, dengan nggak masuk ya. akal bisa dapat kamar, bisa dokter yang begitu sulit tiba-tiba tersedia pada saat itu. Kalau boleh tahu apa lagi? Perjalanan akhir gimana setelah Om Win masuk ICU? Jadi Apa yang terjadi? malam itu termasuk ibu gembala saya ya. Ibu gembala saya itu yang sangat diproteksi sama suaminya. Oke. Itu nggak akan pernah bisa datang tengah malam seperti itu. Dia itu baru datang dari Medan, tapi setengah 1 malam dia bisa datang ke rumah sakit. Doain kita. Buat saya itu juga mujizat. Mujizat. Gitu. Karena biasanya nggak pernah terjadi. Nggak pernah Oke. terjadi. Sampai itu pengerja lain tuh istilahnya bilang luar biasa ya. Karena saya itu baru masuk pelayanan 3 bulan di situ. Dia bilang nggak pernah ibu memperlakukan pengerja seperti itu. Nggak pernah ada sepanjang umur pelayanan. Itu buat saya mujizat ya, kasih karunia gitu. Lalu besok pagi malam itu dia masuk, begitu masuk dia kan langsung diikat gitu ya, dia nggak sadar langsung dikerjain, dikasih obat semua. Dan mujizat yang luar biasanya besok saya kan dia masuk lalu saya jam 3 subuh itu saya pulang sebentar gitu. Oke. Di rumah pulang sebentar jam 5:30 pagi saya udah balik lagi ke rumah Kembali lagi, sakit. ya, baik. Jam 7 saya masuk ke ruang ICU dia udah bisa ngedadahin. Wow, luar Ya biasa. Itu dokter Tuhan baik. memberikan steroid tingkat tinggi ya. Oke. Itu waktu itu steroidnya hampir 500 mg kalau nggak salah. Yang Wow, itu udah dosis Iya. sangat dosisnya tinggi udah ya. sangat tinggi itu yang kalau biasa mungkin orang-orang biasa paling minum yang 10. Ini Ini berkali-kali 500. lipat. 10 kali lipat. Oke, terus yang terjadi di sana di pengobatannya seperti apa? Diapain sih Tante kalau boleh tahu? Dia kan pasang ventilator ya. Oh pasang ventilator itu, semua. 5 hari ya di ICU. Waktu itu 5 hari. Jadi kan mau dicoba pasang yang cup itu tapi belum bisa katanya si paru-parunya tuh belum aktif ya, masih males mungkin Jadi, otot nafasnya. otot pernapasannya kan belum Pulih. kembali pulih. Ya. Karena kan kalau autoimun jenis ini kan otot Ya. pernapasan yang diserang Iya, iya. sehingga otot pernapasannya lumpuh dan itu perlu recovery. Ya, nah jadi masih terus dipakai ventilator sampai terakhir setelah latihan napas kan waktu itu
latihan, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Waktu itu perut justru yang Dilatih. katanya, karena kan ini yang dada yang kena. Itu berarti di rumah sakit berapa lama? Di ICU berapa lama? ICU 5 hari, semuanya itu 13 hari ya. Total perawatannya Total, 13 hari. Setelah 13 hari Pulang ke rumah. udah pulih. Itu berapa tahun ya? Jadi Ya itu berapa tahun lah 2013 dijaganya. kan Oke, ya. 2013. Kurang lebih bulan Mei kan saya masuk rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, ya udah kita berobat jalan. Ya. Dan obat-obatan yang diberikan itu kita mulai diturunkan dosisnya. Karena seperti steroid itu kan tidak boleh mendadak berhenti. Itu harus terus bertahap sampai hari ini kurang lebih 5 tahun yang lalu saya berhenti steroidnya. Berarti sekitar tahun 2018-19. Ya, berhenti steroidnya, hanya minum yang imunosupresan tadi. Ya. Nah kata dokter kan memang yang paling berbahaya adalah steroid. Karena ada efek sampingnya. Efek samping. Ya. Karena jangka panjang saya minum itu akan menjadikan efek samping tertentu. Wow. Nah hari ini, sampai dengan hari ini saya udah berhenti steroid dan berhenti imunosupresan. Jadi obatnya dua-duanya saat ini sudah berhenti. Sudah berhenti. Ya, jadi Wow, tinggal minum luar biasa. obat vitamin aja. Ya, yang buat saya jaga jalani. kondisi aja ya. Nah, saya penasaran nih Om. Kemarin kan kita lewatin COVID ya. Ya. Ya, Which is sangat berpengaruh terhadap pernafasan seseorang. ya. Om Win sebagai apa tuh istilahnya yang ada penyakit bawaan lah. Bawaan, Nah, ya. itu biasanya kan jadi terganggu kan. Kalau Om Win sendiri gimana pada saat COVID? Justru yang mujizat apa? Sepanjang COVID Ya. itu keluarga saya Ya. pernah kena. Sorry pernah Pernah COVID. ya. Oke. Saya sendiri belum pernah kena selama pandemi. Selama itu. pandemi COVID Iya. Om belum pernah kena COVID. Belum pernah. Dicek Wow. negatif semua. Padahal sekeluarga sempat kena. sekeluarga kena. Kan Wow. suka dicek kan? Ya, suka tes ya. Tes ya, itu. ya. Saya itu waktu Billy kena di rumah, mereka ada ketularan juga kan? Billy ini Cuma, anak pertama ya. anak pertama Anak ya. pertama, oke. Cuma saya yang gak ketular waktu itu. Wow. Puji Ini Tuhan. Menarik sekali ya, luar biasa. Jadi justru yang mungkin banyak orang khawatir penyakit-penyakit bawaan khususnya yang terkait dengan pernafasan di masa COVID, justru Om Win sama sekali tidak kena, Iya. tidak mengalami. Iya. Jadi sama sekali nggak berpengaruh apapun ya. Iya. Wow, puji Tuhan luar biasa ya. Oh jadi nggak terlalu ngaruh. Ya akhirnya dari 2013 sempat mengalami ya ibaratnya titik kritis tuh kesehatan, udah nafas udah tinggal putus-putus lah ibaratnya begitu. Lalu dapat banyak mujizat seperti pertolongan Tuhan terhadap ruangan, terus lalu dokter dan juga akhirnya bisa disembuhkan. Tuhan kirim juga dokter yang ahli semua. Ternyata semua bisa dilewati ya gitu. Iya. Saat itu ketika akhirnya Om Win bisa melewati momen kritis itu, gimana reaksi keluarga pada saat itu? Yang sempat kan tadi kan kalau denger tante mamanya sedih gitu, keluarga juga panik semua. Iya. Bagaimana mereka melihat betapa baiknya Tuhan bisa akhirnya Om Win bisa lewat dari momen itu? Mereka ada pandangan gimana pada saat itu? Ya mereka sangat senang sekali saya bisa kembali ya. Dan mereka juga berterima kasih sekali kepada Tuhan yang sudah menolong kami sekeluarga. Ya. Ya tentu kita juga sangat bersyukur lah. Maka itu mungkin kemudian beberapa tahun kemudian saya juga kan jadi ingat sekali kebaikan Tuhan. Iya. Tuhan sudah memberikan semua yang baik untuk kita. Tapi yang saya tanyakan, apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Nah ini menarik nih. Ini Om, ini yang saya mau tanya nih. Salah satu pertanyaan yang saya yakin pasti saudara-saudara di rumah yang menyaksikan tayangan ini pasti penasaran. Perubahan apa yang terjadi ketika Om melewati fase ini dalam kehidupan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Ada perubahan apa yang terjadi setelah Om mengalami kesembuhan? Ada gaya hidup yang berubahkah atau ada keputusan besar yang diambil atau seperti apa gitu? Ya pasti ada, yang terutama adalah gaya hidup ya. Ya. Yang kita berubah dan mungkin sebelum waktu itu kan sebelum COVID, jadi saya
memutuskan untuk melayani Tuhan ya bersama-sama dengan istri saya. Karena selama ini yang melayani Tuhan tuh istri saya di komunitas SSM. Kalau saya kan enggak. Oh, jadi Tante Elis melayani komunitas SSM ini komunitas wanita ya? Betul. Komunitas wanita. Ya kan emang Omin gak boleh ikut Ya. di komunitas itu Om. Kan ini buat ibu-ibu ya, buat Iya. ibu-ibu. Jadi saya ikut. Akhirnya Om memutuskan tuh. Ya, Karena didasari pertimbangan bahwa Ya, Tuhan betapa sudah baiknya Tuhan ya sudah menolong kehidupan Omin. Wow. Karena kenapa dulu gak mau pelayanan? Tante, coba sedikit boleh cerita. ya karena biasa dulu kan kalau masih bebas gitu kan ya. Jadi nanti aja. Ya nanti aja gitu terus ya. Betul, betul. Cuman yang saya kenapa saya sampai ikut pelayanan itu saya teringat satu lagu. Yaitu lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini. saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan memberikan 2 kali kehidupan ya. Jadi seolah-olah 2 kali saya mengalami situasi yang kritis dan 2 kali itu juga Tuhan menyelamatkan. Wow, Ya, luar jadi biasa. ya mungkin selama ini saya kurang bersyukur Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Nah, saya mencoba ya untuk ya ikut melayani Tuhan gitu ya, meskipun mungkin saya melayani Tuhan juga belum terlalu bersungguh-sungguh. Iya. Wow, tapi akhirnya mengambil sebuah keputusan besar selain tentu saja ada perubahan gaya hidup karena rasanya setelah melewati fase ini kita jadi harus lebih hati-hati ya dalam bersikap dalam kehidupan ini Om. Tapi juga ada sebuah keputusan besar yaitu memutuskan untuk melayani Tuhan pada saat itu. Luar biasa. Kalau Tante Elis, pelajaran terbesar apa yang Tante ambil dari masa ini? Karena Tante kan mendampingi ya. Dan pernah 2 kali loh. Dan ini saya yakin sekali kalau teman-teman juga mungkin bisa bayangin di rumah ini bukan hal yang sederhana. Ketika kita dihadapkan sama situasi hidup atau mati, saya pikir segala sesuatu udah kita nggak, kita udah itu yang paling penting kan dalam kehidupan itu adalah hidup kan. Apa pelajaran terbesar atau terpenting yang Tante bisa ambil dari kejadian ini? Kalau buat saya kejadian ini saya makin mengerti ayat itu yang bilang bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Itu betul-betul saya alami. Saya baru ngerti bahwa betul loh orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia karena mengalami mujizat demi mujizat. Itu yang saya alami. Karena ayat firman Tuhan bilang kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes. Ya. Matius 6 ayat 33 ya Tante. Nah kebenarannya itu apa? Dalam situasi yang sepertinya nggak mungkin ya. Seperti Abraham, kalau lihat mata sih nggak mungkin lah situasinya nggak baik gitu. Nggak mungkin. Tapi waktu saya cari kebenarannya itu firman Tuhan kan. Itu ayat firman Tuhan itu benar-benar dialamin. Karena waktu dia sakit, dia seperti itu tuh ayat-ayat tuh muncul gitu. Kenapa saya masih bisa nyanyi? Karena saya pegang ayat yang bilang bahwa masa depanku ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat tapi yang baik. Jadi karena ayat-ayat itu terlintas dalam pikiran saya, itu yang bikin saya bisa nyanyi. Semua baik gitu. Jadi saya waktu saya masuk ke kamar mandi saya berdoa, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi hari ini saya percaya bahwa Tuhan gak pernah punya rancangan yang jelek buat saya dan keluarga gitu. Jadi pengalaman saya betul orang yang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan karena benar-benar mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kita. Seperti itu. Ini nih salah satu pelajaran yang paling penting buat Bapak Ibu Saudara di rumah atau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Tadi Tante Elis cerita bahwa tiba-tiba ayat-ayat firman Tuhan muncul ya betul ya. Iya, betul. Kenapa bisa muncul? Karena baca Alkitab. Iya, Bener betul. nggak? Kalau nggak baca Alkitab gimana mau muncul Om? Jadi makanya ini pentingnya kita juga harus baca Alkitab. Karena mungkin ketika kita baca Alkitab atau kita merenungkan firman Tuhan saat itu mungkin belum nggak ada yang terjadi. Tapi ketika di fase-fase yang berat dalam kehidupan kita terjadi, firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Yang bisa tiba-tiba firman Tuhan itu jadi rema ya muncul dan akhirnya kita bisa ingat bahwa Tuhan itu baik. Iya. Bisa bayangkan nggak kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Jadi ketika kalau kita sedang ada hadapi masalah, yang muncul apa nih gitu. Jadi ini penting banget. Oke, Tante saya mau tanya sama Om juga. Ada pesan nggak yang Om dan Tante mau sampaikan buat rekan-rekan yang menyaksikan atau saudara-saudara kita sedang menyaksikan Everyone Story ini. Mungkin yang saat ini sedang mengalami seperti apa yang Om dan Tante alami pada saat itu. Mungkin sedang mengalami sakit, mungkin sedang terpuruk, mungkin saat ini suami atau istrinya mungkin sedang terbaring di ICU. Atau ada pesan nggak kira-kira?
kepada teman-teman yang bisa menguatkan kita? Kalau Dari saya, Om Win dulu boleh. kalau saya cuma satu ya, selalu berharap kepada Tuhan. Oke. Jadi jangan pernah hilang pengharapan Om ya. Oke. Tante? Kalau saya satu ya, jangan pernah meragukan Tuhan. Itu aja. Jangan cuma satu, dua juga boleh. Tenang aja. Jadi Om Win tetap berharap sama Tuhan, yang Tante jangan Pernah meragukan pernah Tuhan. meragukan Tuhan. Karena sekalipun kondisinya nggak Iya. enak, sekalipun kelihatannya nggak ada pengharapan Om ya. Tapi Tuhan kita baik, amin Tidak ya. pernah meninggalkan. Yes, itu yang Tuhan pasti. kita nggak pernah meninggalkan. Jadi itu penting juga teman-teman. Kalau hari ini mungkin teman-teman atau bapak ibu atau om tante yang ada di rumah sedang menyaksikan tayangan ini dan mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama. Pergumulan yang sama seperti Om Win dan Tante Elis alami. Mereka sharing barusan bahwa jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Meskipun kelihatannya nggak ada jalan. Meskipun hari ini nggak punya alasan untuk berharap ya Om ya. Karena pada saat itu pasti bisa bayangkan betapa kalutnya. Tapi meskipun Bapak Ibu Saudara sedang bergumul hari-hari ini, kita percaya Tuhan kita tetap sama. Tuhan yang pernah tolong Bapak Ibu Saudara di masa yang lalu, Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus bisa tolong kita juga hari ini ya. Oke, thank you banget Om Win dan Tante Elis. Saya percaya banyak sekali yang mendapat pelajaran dan mendapatkan berkat dari sharing yang Om dan Tante ceritakan bahwa ternyata semua orang punya story. Ya, anak-anak muda punya story, orang dewasa juga punya story. Jadi kalau story ini bisa, kita berharap story ini bisa memberkati banyak orang di sana. Jadi thank you sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan, jaga toko dan lain sebagainya nih Tante sebagai ibu rumah tangga juga sudah datang ke podcast Everyone Story ini ya. Thank you ya Om Tante ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semua boleh belajar sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jangan kehilangan pengharapan dan jangan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Everyone Story. Kita dengar cerita-cerita yang menarik dari rekan-rekan kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.